Bapak. Jadi izin wawancara ya mengenai penyakit hipotensi. Pertama-tama perkenalkan nama Bapak dulu. Perkenalkan, saya Muhammad Helmi Fauzan, guru BK. Oke, jadi pertanyaan pertama, apakah hipotensi bisa menyebabkan penyakit jantung? Hipotensi secara tidak langsung dapat menyebabkan penyakit jantung karena memang jantung bisa menjadi salah satu penyebab, kinerja jantung dapat menjadi salah satu penyebab hipotensi tersendiri. Jadi kalau ada hipotensi bisa jadi salah satunya gejala penyakit jantung yang lanjutan seperti itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, bagaimana gejala yang biasa dijumpai pada penderita hipotensi? Yang hipotensi biasanya kalau habis duduk terus berdiri bisa gampang lemas, gampang pusing. Terus kalau jalan dia nggak kuat lama, nggak bisa naik ke tangga 1000. Oke, sekarang pertanyaan ketiga, bagaimana proses terjadinya hipotensi? Nah, ini yang agak sulit dijelaskan. Jadi hipotensi itu bisa terjadi karena berbagai faktor, diantaranya denyut jantung yang melemah atau pelebaran di bagian arteri, ataupun ada volume darah yang berkurang selama pemompaan oleh jantung. Sekarang pertanyaan yang keempat, apa saja menyebabkan terjadinya penyakit hipotensi? Yang menyebabkan penyakit hipotensi, balik lagi pastinya ada jarang olahraga, terus jarang memakan makanan yang bisa menumbuhkan kembali sel darah merah, ditambah kebiasaan merokok, nge-vape itu tidak boleh. Seperti itu. Nah, terima kasih Bapak. Sama. Ya, jadi di sini kita udah sama Bapak Fitra. Sebelumnya boleh kenalan dulu Bapak? Boleh, perkenalkan, nama Bapak Fitra Agung Aditya Pratama, Fitra pengampu pelajaran PJOK di SMA Negeri 20 Bandung. Baik Bapak, di sini kita mau izin buat wawancara Bapak mengenai penyakit jantung koroner. Yang pertama, yang Bapak ketahui tentang penyakit jantung koroner, apa sih definisinya gitu Pak? Oh, oke. Jantung koroner ya, ini sepemahaman Bapak ya. Jantung koroner itu adanya penyumbatan pada pembuluh arteri atau pembuluh besar pada jantung. Artinya kan jantung itu kan dari darah memompa ke seluruh tubuh ya. Nah, di situ tuh adanya penyumbatan dengan faktor bisa karena penyakit kolesterol, lemak dan lainnya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Terus buat nomor 2, apa penyebab utama penyakit jantung koroner? Yang pertama, penyebab utamanya yang Bapak ketahui itu satu, pasti bisa saja dari tingkat meningkatnya gula darah ya. Yang kedua, kolesterol. Yang ketiga, pola hidup, pastinya ya salah satunya istirahat. Seperti itu. Terus yang keempat, bisa aja mungkin dari faktor-faktor seperti dari nikotin ataupun dari alkohol seperti itu. Nomor 3, apa saja faktor resiko penyakit jantung koroner? Faktor resiko, ya udah yang tadi disebutin ya. Salah satunya yaitu faktor resikonya dampak dari jantung koroner Ya. atau Resiko kalau udah punya Udah penyakit dapat penyakitnya gitu. jantung koroner. maksudnya Resiko kalau memiliki penyakit Iya. resiko atau ciri-cirinya. Bapak, resiko aja deh, Pak. resikonya yang pertama pasti adanya sesak napas, sakit di dada sebelah kiri karena kan jantung ada di sebelah kiri ya. Terus penghirupan kardio, artinya VO2 max atau misal paru-paru menghirup oksigen itu akan berkurang seperti itu. Dan cara pemompaan darah ke seluruh tubuh juga pasti akan berkurang. Itu. Terus Nomor 4, bagaimana gejala awal dari penyakit jantung koroner tersebut? gejala awal yang pertama itu yang Bapak ketahui, satu biasanya ada rasa tidak nyaman atau nyeri di sebelah kiri ya, di dada. Yang kedua biasanya bisa saja sampai paling fatal itu bisa ke arah pingsan ya, hilangnya kesadaran. Yang ketiga terus mudah lelah. Yang keempat setelah mudah lelah, yang Bapak tahu ya, biasanya ada dari dari postur itu terlihat lemas. Ya, seperti itu. Ini yang terakhir ya Pak ya. Boleh. Kalau dari Bapak nih, kan sebagai guru olahraga, apakah Bapak punya tips cara mencegah penyakit itu di usia muda? Oke.
cara penanggulangan bagaimana supaya kita tidak terkena jantung koroner ya. Yang pertama itu paling inti adalah pola hidup sehat. Jadi yang paling inti itu sebenarnya bukan makanannya, tapi pola istirahatnya. Ya, sehari alangkah baiknya istirahat itu minimal untuk usia kalian ya 8 sampai 10 6 sampai 8 jam. Untuk Bapak mungkin 6 jam sudah cukup, tapi untuk kalian masa pertumbuhan 6 sampai 8 jam. Yang kedua, hindari yang namanya merokok. Ya, merokok itu resikonya cukup besar. Ya. Yang ketiga, udah jelas ya, minuman alkohol itu bisa, karena minuman alkohol itu bisa meningkatkan pacu jantung. Itu sangat beresiko. Yang keempat itu jangan minum kopi terlalu berlebihan. Karena salah satu fungsi kopi dari kafeinnya itu bisa memompa darah lebih cepat. Artinya kapasitas jantung yang kita tidak kuat, jika minum kopi terus maka pacu itu akan lebih cepat. Itu jadi beresiko juga. Oke, ada lagi? Udah, yang tadi terakhir Pak. Jadi di sini terima kasih ya Pak ya atas wawancaranya. Ya. Udah teman-teman.